Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, banyak sekali yang bertanya pada saya, bagaimana cara mengalami dan merasakan hadirnya Allah bersama kita. Subhanallah. Kalau kakek saya mengatakan bukan hadir, tapi adanya Allah bersama kita. Saudara-saudara, kalau kita berbicara bagaimana cara mengalami dan merasakan hadirnya Allah atau adanya Allah bersama kita, perlu juga satu latihan kesadaran tentang Allah. Kalau kita mau mengalami dan merasakan hadirnya atau adanya Allah bersama kita, kita harus melatih kesadaran tentang Allah. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang mengalami dan hadirnya Allah bersama kita, sebenarnya sejak kita lahir di dunia sampai sekarang ini, hari ini, dan saat ini, kita sudah mengalaminya. Sekali lagi saya memperjelas di sini, saudara, sejak kita lahir ke dunia sampai sekarang ini, saat ini, sebenarnya kita sudah mengalami. Lalu kenapa ada orang tidak bisa mengalami? Karena apa? Karena dia salah memahami hidup ini. Dia salah memahami hidup ini,
sehingga dia tidak bisa mengalami. Dia menganggap bahwa dialah yang hidup. Padahal sebenarnya yang hidup itu adalah Allah, bukan kita. Kalau kita sudah menyadari bahwa yang hidup itu adalah Allah, yang mendengar, yang melihat, dan lain sebagainya, itu sudah pasti mengalami. Tapi kalau kita menganggap bahwa aku yang hidup, tidak akan bisa mengalaminya. Pasti tidak bisa. Subhanallah. Makanya sering saya menjelaskan dalam konteks, kita harus betul-betul sadar tentang Allah. Setiap gerak, setiap makan, setiap minum, bahkan setiap langkah, setiap melihat sesuatu, setiap berkata-kata, kita harus menyadari itu. Bahwa Allah itulah yang melakukan semuanya, bukan kita. Ini penting sekali saya di sini membahas tentang ini. Bahwa sejak kita lahir, kita sudah mengalaminya. Sampai sekarang ini. Karena hidup ini adalah hidupnya Allah, bukan kita. Itu kita sudah mengalami. Karena banyak orang yang belajar tentang ma'rifat tasawuf, justru dia gelisah, bahkan ada yang stres. Kenapa? Karena dia apa yang dia ketahui, apa yang dia fahami, dia tidak bisa dia alami, tidak bisa dia rasakan. Akhirnya dia gelisah. Banyak saudara. Orang yang sudah mengalami, pasti dia merasakan. Pasti. Seperti contoh misalnya orang yang sudah pernah makan gula, pasti dia merasakan. Oh, seperti ini loh gula. Orang misalnya pelayaran, dia mengalami berlayar, pasti dia merasakan seperti apa sih rasanya berlayar. Ya seperti ada ombak, ada teduh, ada terang bulan. Sama yang sekarang kita ini, yang kita rasakan. Hadirnya Allah bersama kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini, terkadang kita merasakan keadaan yang tidak baik atau susah. Terkadang kita merasakan keadaan yang bahagia. Lalu bagaimana mendudukkan di antara dua ini? Yang saat bertentangan, ada bahagia, ada sengsara. Subhanallah.
Kalau saudara sudah bisa mendudukkan di antara semua ini, yang sangat bertolak belakang antara susah dan senang, pasti hidup saudara akan lebih tenang. Karena yang dialami itu adalah Allah. Yang dirasakan itu adalah Allah. Maka yang muncul adalah nikmat. Tapi saudara, sekali lagi, perlu kita melatih kesadaran diri tentang Allah. Bahwa Allah itulah yang hidup. Allah itulah yang mendengar. Allah itulah yang melihat. Dan lain sebagainya, bukan kita. Kalau kita sudah memahami seperti itu, betul-betul menyadari, itulah orang-orang yang sudah mengalami dan merasakan. Subhanallah. Mari kita belajar dan belajar. Jangan pernah berhenti. Saya pun di sini berbicara, akan selalu belajar apa yang saya sampaikan. Subhanallah. Saudara-saudara, semoga konten kali ini kita bisa betul-betul mengalami dan merasakan hadirnya Allah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.